Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Meta Nursita, SEMAK, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami akan membahas perubahan harga. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Jovanka Safira, yang kedua ada Nifa Sabila, dan saya sendiri yang ketiga, Nabila Khairunida. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan berharap kepada audiens semua dapat mengerti tentang pengertian akuntansi perubahan harga, masalah dalam perubahan harga, post moneter dan non moneter, jenis perubahan harga, dan kesimpulan. Yang pertama ada perubahan harga. Akuntansi perubahan harga adalah bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan penyajian informasi keuangan. Akuntansi perubahan harga melengkapi kerangka akuntansi pokok berbasis biaya historis dengan kerangka akuntansi alternatif berbasis nilai harga. Akuntansi perubahan harga adalah perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga. Pengertian perubahan harga menurut para ahli adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam keadaan terjadi perubahan harga, biaya historis dipertahankan karena alasan keterandalan dan keterujian data. Kondisi perubahan harga sangat mencolok. Keberpautan informasi dengan keputusan menjadi berkurang. Agar kualitas keterandalan dan keterpautan dapat dicapai, kerangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan neraca. Masalah perubahan harga. Masalah yang timbul akibat perubahan harga yang pertama ada penilaian. Masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk baru yang lebih tinggi. Persepsi atau selera orang terhadap manfaat atau nilai barang tertentu dapat pula menyebabkan perubahan nilai yang akhirnya mempengaruhi harga barang tersebut. Perubahan harga seperti ini disebut dengan perubahan harga spesifik. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang, yang pengukuran nilainya bergantung pada dasar penilaian yang dianut, yaitu biaya sekarang atau nilai keluaran sekarang. Yang kedua yaitu unit pengukur. Masalah unit pengukur berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Daya beli uang dapat berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogenus lagi karena berkaitan dengan waktu. Perubahan nilai unit pengukur ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Artinya, kalau nilai atau manfaat suatu barang tidak berubah, maka jumlah unit moneter yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama akan berbeda dari waktu ke waktu, karena daya beli uang berubah. Secara umum, daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi. Yang ketiga ada kapital. Masalah kapital berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya, yaitu finansial atau fisik. Untuk menentukan laba dengan mempertahankan kapital, tiga hal penting dalam mengukur kapital harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, dasar penilaian, yang kedua ada skala pengukuran, dan yang ketiga ada jenis kapital. Bila jenis kapital dipertahankan, model akuntansi untuk mengatasi masalah perubahan harga adalah harga sekarang atau kapital fisik, atau sering disebut juga dengan akuntansi nilai pengganti yang secara teknik sama dengan akuntansi biaya sekarang. Perbedaannya terletak pada penyajian dan interpretasi jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital dalam laporan laba rugi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pos moneter dan non-moneter. Perubahan harga pos-pos laporan keuangan dapat dikategorikan menjadi dua pos, yaitu yang pertama moneter. Pos-pos moneter berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengkaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu.
Contoh aset moneter adalah piutang usaha. Selanjutnya yaitu kewajiban moneter, adalah keharusan untuk membayar utang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Contoh kewajiban moneter adalah utang dagang, utang wesel, dan utang obligasi. Yang kedua yaitu non-moneter. Pos-pos non-moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Pos-pos non-moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Contoh, persediaan barang dagang, fasilitas fisik, investasi dalam saham, ekuitas, dan goodwill. Yang kedua yaitu kewajiban non-moneter, adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa, atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu, tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Contohnya yaitu utang jaminan pelayanan gratis, dan selanjutnya yaitu implikasi perubahan harga terhadap pos non-moneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar antara set pos-pos tersebut diperoleh atau terjadi, dan nilai tukar saat diserahkan atau dilaporkan pada akhir periode. Pembagian pos moneter dan pos non-moneter. Pos moneter yaitu aset, dan masuk ke dalam aset ini yaitu kas dan kas di bank, deposito berjangka, mata uang asing dan klaim dalam mata uang asing, investasi dalam sekuritas, yaitu yang terbagi dua, saham istimewa dan obligasi. Selanjutnya yaitu piutang wesel. Dan yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban yaitu terbagi atas utang usaha dan wesel, utang biaya dan utang obligasi. Selanjutnya pos non-moneter. Pembagian asetnya yaitu terdiri atas saham biasa, persediaan, fasilitas fisik, depresiasi, uang muka perjanjian pembelian, aset tak berwujud. Dalam kewajibannya yaitu hak minoritas dalam perusahaan anak konsolidasian. Dan dalam pembagian ekuitasnya yaitu ekuitas pemegang saham biasa, kecuali modal saham yang dapat ditebus pada harga dan waktu tertentu. Jenis perubahan harga. Definisi harga adalah mempresentasikan nilai tukar barang dan jasa pada suatu saat dalam suatu lingkungan ekonomi. Dari sudut aktivitas perusahaan, barang dan jasa dapat diklasifikasikan menjadi barang masukan, faktor produksi, atau barang keluaran produk. Harga masukan adalah harga faktor produksi dan harga barang atau jasa antara yang diperoleh untuk tujuan diolah lebih lanjut, atau harga keluaran adalah harga barang dan jasa yang dijual sebagai produk perusahaan. Dari sudut pasar barang, pasar faktor produksi disebut pasar masukan atau input market, dan pasar produk akhir disebut pasar keluaran atau output market. Klasifikasi ini melandasi penilaian untuk menentukan harga sekarang. Jenis perubahan harga yang pertama yaitu perubahan harga umum. Perubahan harga umum mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Adanya perubahan harga umum dapat menimbulkan untung atau rugi daya beli yang tidak tampak dalam akuntansi biaya historis. Perubahan tersebut disebabkan oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomi, seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang, dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lain adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum, atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu. Misalnya, minyak bumi, emas, atau kayu lapis. Secara teoritis, jika tidak terdapat perubahan struktur barang atau jasa tertentu, perubahan harga umum ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama. Selanjutnya yaitu interpretasi untung atau rugi daya beli perubahan harga umum. Untung atau rugi yang melekat pada aset ini mempengaruhi besarnya laba melalui depresiasi atau pada saat aset terjual. Dengan adanya untung daya beli, harga aset yang dibebankan sebagai biaya depresiasi akan menjadi lebih rendah dan laba menjadi lebih besar sebesar untung tersebut. Oleh karena itu, untung daya beli sebenarnya dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari laba
periode yang terrealisasi. Selain itu, laba atau rugi daya beli adalah sarana untuk mempertahankan kapital dalam kebijakan dividen. Hal ini sejalan dengan pengertian laba sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang dapat dibagi atau dikonsumsi setelah kapital awal dipertahankan. Selanjutnya yaitu yang kedua, perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Peristiwa perubahan harga spesifik menimbulkan untung atau rugi penahanan yang melekat pada laba biaya historis. Pengertian perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukarnya juga berubah, baik di pasar masukan maupun pasar keluaran. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lainnya yaitu yang pertama selera pelanggan, yang kedua teknologi di bidang teknik industri, yang ketiga spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia. Perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Peristiwa perubahan harga spesifik menimbulkan untung atau rugi penahanan yang melekat pada laba biaya historis. Pengertian perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah, sehingga nilai tukarnya juga berubah, baik di pasar masukan maupun di pasar keluaran. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain yang pertama selera pelanggan, yang kedua teknologi di bidang teknik industri, yang ketiga spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia. Implikasi akuntansi perubahan harga spesifik. Dalam akuntansi biaya historis, perubahan harga spesifik ini tidak diperhatikan dan dengan sendirinya berubah akan tersembunyi dalam perhitungan laba. Hal ini sering dikritik sebagai kelemahan akuntansi biaya historis, karena angka laba tidak menggambarkan efisiensi operasi perusahaan yang sebenarnya. Seandainya pengaruh perubahan harga spesifik tersebut dikeluarkan dari perhitungan laba, pengaruh ini akan menjadi untung atau rugi penahanan. Interpretasi laba ditahan harga spesifik. Akuntansi biaya sekarang adalah model untuk mengatasi kelemahan model biaya historis dalam hal terjadi perubahan harga spesifik. Untung penahanan merupakan informasi tentang jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital. Dari segi evaluasi kinerja manajemen, akuntansi biaya sekarang sebenarnya memberi informasi tentang kegiatan yang benar-benar merupakan upaya manajemen yang ditunjukkan oleh operasi laba. Dengan kata lain, laba operasi adalah hasil aktivitas produktif, sedangkan untuk penahanan adalah hasil kegiatan penahanan aset. Laba operasi atas dasar biaya sekarang adalah pengukur efisiensi pengelolaan dana atau kapital fisik perusahaan yang sebenarnya. Pemisahan semacam ini adalah keunggulan akuntansi biaya yang sekarang. Perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan umum diperhitungkan. Perubahan harga tersebut mempunyai implikasi yang berbeda terhadap akuntansi biaya historis. Telah disebutkan bahwa memisahkan perubahan harga spesifik dari perubahan daya beli sangat sulit untuk dilakukan, karena kedua faktor yang menyebabkan perubahan tersebut bekerja secara serentak. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpanan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Dengan kata lain, perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan, atau perubahan harga residual setelah perubahan daya beli. Maka kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah dalam rancang akuntansi yang akan diterapkan dalam suatu lingkungan ekonomi tertentu, misalnya negara, perusahaan, institusi, maka perlu ditentukan struktur atau kerangka akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. Kerangka akuntansi akan menentukan batas pengakuan transaksi, sehingga data yang masuk dalam laporan keuangan merupakan informasi dasar. Sehingga untuk melengkapi informasi tersebut, maka disusunlah informasi tambahan. Informasi tambahan ini akan menambah keberpautan informasi laporan keuangan, dan akuntansi perubahan harga adalah upaya untuk melengkapi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk memudahkan implementasi perubahan harga, sebaiknya dibuat susun standar operasional prosedur atau SOP
sebagai pedoman dan panduan kegiatan perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.